Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Kardi Samsiatrus SPDMM, dan kepada yang saya banggakan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferry Justinus Tandang dengan nomor induk mahasiswa 2005 113 063. Saya berasal dari kelas PN3D dengan jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Hubungan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas tentang pengkajian kurikulum pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita singkat dengan IPS merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Keadaan sosial masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dinamisasi kemajuan di berbagai bidang kehidupan harus dapat ditangkap dan diperhatikan oleh lembaga pendidikan yang kemudian menjadi bahan materi pembelajaran, sehingga bahan pelajaran secara formal dapat dituangkan dalam bentuk kurikulum. Kurikulum terjadi di masyarakat. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Now my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, you said that you were down, you said that you were down. Always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it. You like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around me. You said that you were down, you said that you were down, you said that you were down, you said that you were down. Pada tahun 1995, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. I know that you like it. Kurikulum pada saat itu diberi nama Rencana Pelajaran Tahun 1995. Kurikulum yang ada saat ini sistem kolonial Belanda dan Jepang, sehingga
hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai mendahului sistem pendidikan kolonial Belanda. Keadaan kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan di awal kemerdekaan haruslah membangun semangat kebangsaan dan semangat patriotisme. Selanjutnya, pada tahun 1992, kurikulum Indonesia diberi nama Rencana Pelajaran Pada tahun 1945. Kurikulum ini menerjemahkan atau penyempurnaan dari nasional. Kurikulum pada tahun 1952 diarahkan pada setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahun 1960, pemerintah Orde Lama kembali menyempurnakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum tersebut dinamakan Rencana Pendidikan pada tahun 1964. Pokok-pokok pikiran dalam kurikulum tersebut bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan jasmani. Kurikulum pada tahun 1968 merupakan kurikulum pembahasan dari kurikulum tahun 1964 sebelumnya, yang yakni perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum pada tahun 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi dan konsekuen. Kurikulum pada tahun 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila dan sehat. Pertama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, bukti, dan keyakinan beragama. Kemudian, pada kurikulum tahun 1975, aplikasi pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama di Indonesia dan dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur diselesaikan pada teori pengembangan kurikulum. Meskipun demikian, kurikulum 1975 masih dikembangkan berdasarkan pemikiran orientasi filosofis pendidikan, keilmuan yang dominan dan tidak berorientasi kepada pembangunan. Walaupun demikian, tidaklah berarti kurikulum 1975 telah melepaskan diri dari pengaruh politik. Kemudian secara resmi dalam kurikulum 1975, program pendidikan tentang masalah sosial dipandang tidak cukup diajarkan melalui pelajaran sejarah dan geografi saja, sehingga dilakukan revisi mata pelajaran
mulai hoping you'll tingkat be sekolah around dasar for me. hingga sekolah You said menengah, that you were down just atau yesterday, saat itu hoping you'll dimasukkan stick mata around pelajaran and ilmu wait for sosial me. serumpun I see you wanna atau come up, studi but don't dilakukan switch dalam up on mata me. pelajaran IPS. Yeah, I Kurikulum know tahun that you, 1995 I know merupakan that you, perwujudan I dari know perubahan that you, sosial I know pada that pelaksanaan you. UUD You said that you 1945 were secara down, murni dan hoping you'll konsekuen, stick around, bertujuan bahwa hoping you'll be pendidikan around with me. ditekankan You pada said that upaya you were pembentukan manusia Pancasila down, you said sejati, that you were kuat, dan jasmani, down, you said that you were dan keterampilan down, jasmani, you said that you were moral, down. dan keyakinan agama. Kurikulum pada tahun I know that you like it. Dalam aktualisasi materi, masuknya konsep T4 sebagai materi pokok NMP pada kurikulum 1984. IKN merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti semua siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Selanjutnya, program pendidikan dasar dan menengah dan juga disipliner. Interdisipliner dimaksudkan adalah karena ilmu yang diperoleh calon guru tersebut nantinya untuk program pembelajaran untuk usia anak sekolah, dan secara disipliner adalah ditujukan kepada calon guru tersebut sebagai guru nantinya yang menguasai ilmu yang diajarkan. Kurikulum 1994 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 94 sampai tahun 95, merupakan pembenahan atau pelaksanaan kurikulum 84 setelah memperhatikan tuntutan perkembangan dan keadaan masyarakat saat itu, khususnya yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Kurikulum tahun 2004. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pembahasan kurikulum pendidikan IPS tahun 2004 berbasis kompetensi atau dikenal kurikulum berbasis kompetensi menghendaki pelaksanaan program pendidikan IPS yang powerful. Hal tersebut dicirikan oleh pengembangan program pendidikan IPS yang bermakna dan kreatif, berbasis nilai, menentang dan menerapkan prinsip belajar aktif. Pendidikan IPS bertujuan meningkatkan kecakapan hidup siswa untuk menjadi kompetensi yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara. Pendidikan IPS menurut konsep kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi. Hakikatnya pendidikan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ilmu sosial, pendidikan pembelajaran terpadu, dan pendidikan
the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. Yang menguatkan siswa sebagai subjek yang membangun dan mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya And it might secara take a mandiri. minute, but we'll get it. The type of love that you want. Selain Like itu, it. ada pula I know that you sekolah-sekolah like yang it. melaksanakan You secara like berjenjang it. per kelas. Yeah, you like Misalnya, it. di SMP I pada know tahun that you 2006 like it. You like dilaksanakan hanya it. di You kelas said that you 7 were down dan just di kelas yesterday. 8. Hoping you Pada stick tahun around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, Sekolah I yang know that you, melaksanakan I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. bagaimana diatur Yeah, dalam I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around me. You said that you were down, 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 down. yaitu KTP. Dalam kurikulum 2013, pendidikan dilaksanakan untuk I know membentuk that you like yang it. produktif, kreatif, dan inovatif. Dalam pengembangan tersebut, tercapai sejumlah kebutuhan esensial. Pertama, kurikulum 2013 I menggunakan know that you, pendekatan I know alamnya that. atau kontekstual karena berpusat pada peserta didik. Kedua, kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi yang mendasari pengembangan kemampuan siswa. Ketiga, terdapat perbedaan tinggi dan mata pelajaran yang dalam pengembangannya tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan belajar intensifasi dalam pembelajaran sejarah, hukum, psikologi, ilmu politik, filsafat, agama, dan sosial, dan juga memperhatikan humaniora, matematika, dan IPA. Selanjutnya, materi tentang pengkajian kurikulum di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang pertama, pengkajian kurikulum di tingkat SD. Setelah dianalisis pada SK dan KD kelas 1 sampai dengan kelas 6, terdapat semua ranah yang ada pada taksonomi Bloom dan semua kategori yang terdapat dalam ketiga ranah tersebut, yaitu dalam SK dan KD tersebut bahwa siswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, peran ranah yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Yang kedua, untuk ranah afektif yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola. Yang ketiga, untuk ranah psikomotor yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks,
penyesuaian pada gerakan, dan kreativitas. Sesuai struktur isi pada jenjang SDMI, mata pelajaran IPS memuat materi yang berisikan kajian geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sementara ruang lingkupnya meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan IPS dan kesejahteraan. IPS di tingkat persekolahan dasar secara serius telah disusun secara sistematif, komprehensif, dan terpadu dengan memperhatikan aspek metode, aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, serta dikemas secara psikologis, pedagogis, dan konteks sosial budaya yang relevan untuk kebutuhan pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengkajian kurikulum di tingkat SMP. Dalam tahap perkembangannya, siswa SMP berada pada tahap periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek. Berikut ini disajikan perkembangan yang sangat erat kaitannya dalam pembelajaran, yaitu perkembangan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Perkembangan aspek kognitif menurut Plagat tahun 1970 adalah periode yang dimulai pada usia 12 tahun, yaitu yang lebih kurang sama dengan usia siswa SMP, merupakan period of formal operation. Pada usia ini yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara bermakna tanpa memerlukan objek yang konkret atau bahkan objek yang visual. Siswa lebih memahami hal-hal yang bersifat imajinatif. Selanjutnya, perkembangan aspek psikomotor. Aspek psikomotor merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui oleh guru. Perkembangan aspek psikomotor juga melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut antara lain, yang pertama, tahap kognitif. Tahap ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kaku dan lambat. Ini terjadi karena siswa masih dalam tahap belajar untuk mengendalikan gerakan-gerakannya. Dia harus belajar sebelum melakukan satu gerakan. Pada tahap ini siswa sering membuat kesalahan dan kadang-kadang terjadi tingkat frustasi yang tinggi. Yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini, seorang siswa membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk memikirkan tentang gerakan-gerakannya. Dia mulai dapat mengasosiasikan gerakan yang sedang dipelajarinya dengan gerakan yang sudah dikenal. Tahap ini masih dalam tahap pertengahan dalam perkembangan psikomotor. Oleh karena itu, gerakan-gerakan pada tahap ini belum merupakan gerakan-gerakan yang sifatnya otomatis. Pada tahap ini, seorang siswa masih menggunakan pikirannya untuk melakukan satu gerakan, tetapi waktu yang diperlukan untuk berpikir lebih sedikit dibandingkan pada waktu dia berada pada tahap kognitif. Dan karena waktu yang diperlukan untuk berpikir lebih pendek, gerakan-gerakannya sudah mulai tidak kaku. Yang ketiga, tahap otonomi. Pada tahap ini seorang siswa telah mencapai tingkat otonomi yang tinggi. Proses belajarnya sudah hampir lengkap meskipun dia tetap dapat memperbaiki gerakan-gerakan yang dipelajarinya. Tahap ini disebut tahap otonomi karena siswa sudah tidak memerlukan kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan-gerakan. Pada tahap ini, gerakan-gerakan telah dilakukan secara
secara spontan, dan oleh karenanya gerakan-gerakan yang dilakukan juga tidak mengharuskan pembelajar untuk memikirkan tentang gerakannya. Selanjutnya, perkembangan aspek afektif. Keberhasilan proses pengajaran teknologi informasi dan komunikasi juga ditentukan oleh pemahaman tentang perkembangan aspek afektif siswa. Ranah afektif tersebut mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Bloom pada tahun 2000 memberikan definisi tentang ranah afektif yang terbagi atas 5 tatanan afektif yang implikasinya dalam siswa SMP lebih kurang sebagai berikut. Yang pertama, sadar akan situasi, fenomena, masyarakat, dan objek di sekitar. Yang kedua, responsif terhadap stimulus-stimulus yang ada di lingkungan mereka. Yang ketiga, bisa menilai. Yang keempat, sudah mulai bisa mengorganisir nilai-nilai dalam suatu sistem dan menentukan hubungan di antara nilai-nilai yang ada. Dan yang kelima, sudah mulai memiliki karakteristik dan mengetahui karakteristik tersebut dalam bentuk sistem nilai. Selanjutnya, yang ketiga, pengkajian kurikulum di tingkat SMA. Struktur kurikulum SMA atau MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA atau MA dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelas 10 merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas 11 serta kelas 12 merupakan program penjurusan yang terdiri atas 4 program. Yang pertama, program IPA, yang kedua, program IPS, yang ketiga, program bahasa, dan yang keempat, program keagamaan khusus untuk MA. Selanjutnya, kurikulum SMA MA kelas 10. Yang pertama, kurikulum SMA atau MA kelas 10 terdiri atas 16 mata pelajaran, minatan lokal, dan pengembangan diri. Yang kedua, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Yang ketiga, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Yang keempat, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Selanjutnya, kurikulum SMA MA kelas 11 dan kelas 12 program IPS. Yang pertama, kurikulum dan program keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. SMA MA kelas 11 dan kelas 12 program IPA, program IPS, dan program bahasa. Yang kedua, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Yang ketiga, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Yang keempat, minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran adalah 34 sampai 38 minggu. Selanjutnya, yang keempat adalah pengkajian kurikulum di tingkat SMK.
Saat ini terdapat berbagai permasalahan maupun tantangan pengembangan kurikulum SMK, yaitu kriteria standar pendidikan yang bervariasi, pemahaman KTSP bagi guru bervariasi, pendalamannya, sistem penilaian yang tidak seragam, struktur kurikulum yang bervariasi, kriteria kenaikan kelas, perlu tidaknya program SMK 4 tahun, keberadaan rapor dan KS, kriteria dan kebutuhan program keahlian yang sesuai kebutuhan, pelaksanaan profesionalisme, tim verifikasi uji produktif, jumlah siswa per rombongan pelajar yang belum proporsional, sistem dan mekanisme per jurusan. Kondisi ini berdampak pada kualitas dan kualifikasi lulusan yang tidak standar antar SMK. Kualitas silabus dan RPP yang bergantung pada kompetensi guru, mata pelajaran inti, penilaian KBK atau KTSP, dan format ini dipahami sebagai kebijakan yang kaku, serta penerapan sistem KHS atau kartu hasil studi yang masih banyak belum dipahami. Perlu dilakukan kajian maupun sosialisasi tentang kebijakan kurikulum SMK sehingga implementasinya menjadi lebih mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Sebagai berikut. Yang pertama, perlu segera diterapkan kajian untuk mempercepat atau memberikan masukan kelasnya. 8 komponen standar nasional pendidikan dan terutama S1 produktif sesuai SKKNE serta studi tentang kualifikasi dan kompetensi pimpinan sekolah agar siap dan membangun inovasi dan kreativitasnya dengan kebijakan ini. Yang kedua, perlu kajian lebih mendalam tentang kompetensi inti, subjek, normatif, dan adaptif yang lebih sederhana agar mendukung kompetensi produktif. Yang ketiga, perlunya kajian efektivitas sosialisasi atau workshop KTSP agar mudah dipahami dan diimplementasikan guru melalui kerjasama bermutu dengan berbagai pihak. Yang keempat, perlunya kajian efektivitas untuk mengelola kelas besar ataupun melalui program ekstensifikasi melalui penambahan sekolah. Demikianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.